Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas perubahan sosial B akan memaparkan pemikiran atau hasil diskusi kami terkait dengan tema pengaruh media dan teknologi, dan kelompok kami mengambil fokus di dalam pengaruh globalisasi dalam perubahan sosial di masyarakat. Kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Devani, dengan EPM 011, dan kelima teman-teman saya akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, di sini saya akan menjabarkan tentang apa sih globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses terhubungnya masyarakat, negara, dan pasar di seluruh dunia melalui pertukaran informasi, barang, jasa, teknologi, dan budaya secara cepat dan meluas melampaui batas-batas negara. Nah, jadi ini salah satu ilustrasi bahwa globalisasi itu sangat mempengaruhi pertukaran informasi. Misal, saya dari Indonesia bisa video call dengan teman-teman yang ada di berbagai belahan dunia. Hanya dengan handphone atau laptop itu bisa melakukan pertukaran informasi secara cepat. Untuk selanjutnya, definisi dari perubahan sosial. Jadi perubahan sosial itu sendiri adalah proses terjadinya pergeseran atau perubahan dalam struktur, pola, atau tatanan kehidupan masyarakat yang berlangsung dari waktu ke waktu. Jadi perubahan sosial ini bagian dari dinamika kehidupan masyarakat yang akan terus berkembang seiring berjalannya waktu, kebutuhan, dan pengaruh dari dalam maupun luar dari masyarakat itu sendiri. Jadi perubahan sosial ini tidak bisa dihindari oleh kelompok manapun, karena memang manusia akan selalu mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, seperti itu. Nah, ini juga ilustrasi bahwasannya karena ada perubahan sosial dan dipengaruhi oleh globalisasi, jadi ketika orang-orang bertemu sesama lain sibuk dengan gadget atau smartphone-nya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Wina Juliana dengan NPM 2204100188. Di sini saya akan menjelaskan penyebab pengaruh media dan teknologi dalam perubahan sosial yang sangat besar dan mencakup berbagai aspek kehidupan, yang dimana penyebab utama mengapa media dan teknologi dapat memicu perubahan sosial. Di antaranya, penyebaran informasi yang cepat dan luas, yang dimana media dan teknologi memungkinkan informasi menyebar secara instan ke seluruh dunia. Hal ini tentunya mengubah cara individu menerima, memahami, dan merespon isu-isu sosial, politik, dan juga budaya. Lalu terdapat perubahan pola komunikasi, yang dimana teknologi mengubah cara orang berkomunikasi dari komunikasi tatap muka menjadi komunikasi secara virtual. Terdapat transformasi nilai dan norma sosial, yang dimana membuat perubahan pandangan generasi muda terhadap pernikahan, pekerjaan, atau peran gender. Selanjutnya terdapat akses terhadap pendidikan dan pengetahuan, yang dimana teknologi membuka akses ke pendidikan dan pengetahuan tanpa batas. Hal ini tentu saja berkontribusi pada mobilitas sosial dan perubahan struktur kelas dalam masyarakat. Selanjutnya terdapat disrupsi ekonomi dan dunia kerja. Terjadinya perubahan struktur pekerjaan, lahirnya profesi baru, dan hilangnya pekerjaan lama serta tuntutan kompetensi baru. Selanjutnya mendorong partisipasi sosial dan politik, yang dimana media sosial memberi ruang kepada warga untuk mensuarakan pendapat, menyebarkan ide, dan mengorganisasi aksi kolektif. Selanjutnya terbukanya ruang identitas dan ekspresi diri, yang dimana meningkatnya kesadaran atas keberagaman identitas gender, ras, dan budaya dalam masyarakat. Perkenalkan, nama saya Revanda Amyafika, NPM 2204 1010 170. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif pengaruh media dan teknologi. Pertama, komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Sebab dengan hadirnya media dan teknologi membuat komunikasi lebih mudah dengan hadirnya internet dan perangkat pintar yang membuka akses informasi menjadi lebih instan. Seperti contohnya di dunia pendidikan, yaitu hadirnya Google Classroom. Kedua, mempermudah akses informasi. Dengan adanya teknologi informasi, seluruh masyarakat dapat mengakses pengetahuan dan informasi menjadi lebih mudah, sehingga menciptakan kesetaraan pengetahuan dan mengurangi kesenjangan pengetahuan informasi. Ketiga, inovasi dalam ekonomi global. Hadirnya e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia memudahkan usaha kecil ataupun UMKM untuk menghadirkan produknya di pasar internasional tanpa perlu adanya kontak secara langsung. Halo, perkenalkan, nama saya Aurelia Salsabila Yudi, NPM Akhir 236. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari pengaruh media dan teknologi. Baik, yang pertama yaitu ada disinformasi dan penyebaran hoaks. Banyaknya masyarakat yang menyebarkan berita tanpa memverifikasi adanya kebenaran terlebih dahulu seringkali terjadi karena kurangnya literasi digital dan juga mengkaji permasalahan tersebut. Nah, akibatnya masyarakat menjadi mudah terprovokasi dan juga terpecah secara opini masing-masing. Nah, polarisasi ini dapat memperparah konflik sosial dan menurunkan kepercayaan terhadap institusi seperti institusi pemerintahan dan juga media. Baik, yang kedua yaitu adanya krisis identitas dan budaya lokal. Nah, terjadinya arus globalisasi yang membawa budaya asing masuk melalui media, film, musik, dan juga gaya hidup modern yang saat ini sedang tren. Hal ini membuat generasi muda itu lebih tertarik pada budaya luar daripada pada budaya lokal. Nah, dampaknya identitas budaya Indonesia mulai luntur dan juga nilai-nilai tradisional mulai tersingkirkan. Kondisi ini dapat mengancam kelestarian budaya bangsa. Lalu yang ketiga, adanya kecanduan media sosial dan teknologi. Banyaknya masyarakat yang kini menghabiskan waktu berlebihan di media sosial seperti menggunakan TikTok, games, dan juga platform digital lainnya. Hal ini memberikan dampak antara lain yaitu dapat menurunkan produktivitas, gangguan tidur, berkurangnya interaksi sosial, hingga masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi.
Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, namaku Purwasidian Siwi. Kalian bisa manggil aku Siwi dengan NPM akhir 019. Setelah tadi teman-teman mendengarkan penjelasan tentang pengaruh globalisasi, bahkan dampak yang ditimbulkan akibat fenomena tersebut, sekarang mari kita bahas terkait tantangan yang ditimbulkan atau yang mempengaruhi perubahan sosial tersebut di masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwasannya globalisasi ini tentunya membawa dampak yang begitu signifikan dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan mendorong kemajuan serta keterbukaan. Meskipun begitu teman-teman, nyatanya dalam kehidupan sehari-hari masih saja terdapat beberapa tantangan maupun hambatan dalam proses globalisasi. Apa saja tantangannya? Mari kita simak. Nah, tantangan yang pertama adalah adanya ketimpangan akses teknologi dan juga informasi. Karena tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan informasi modern yang menjadi motor utama globalisasi. Contohnya saja misalnya di daerah terpencil atau masih tertinggal ataupun daerah pedesaan, tentunya sangat berbeda dan akan kesulitan mendapatkan jaringan internet ataupun kecepatan akses internet daripada daerah perkotaan ataupun daerah yang sudah maju terkait dengan infrastruktur tersebut. Salah satu contoh dari ketimpangan akses teknologi dan informasi ini yang sudah saya ambil dari liputan6.com, yaitu adanya berita terkait anak-anak SMP di Kalimantan Barat yang harus rela mencari internet sampai ke bukit untuk bisa mengikuti ANBK. Jadi hal ini terjadi akibat keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah, khususnya di wilayah pedalaman ataupun wilayah yang masih tertinggal, sehingga menimbulkan kesenjangan akses teknologi. Lalu, selain dari ketimpangan akses teknologi dan juga informasi, tantangan muncul pada rendahnya pendidikan dan juga literasi global. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan masyarakat sulit memahami dan juga menyaring dampak dari globalisasi, termasuk dalam hal nilai sosial maupun budaya. Makanya sekarang banyak banget masyarakat yang termakan kepada berita-berita hoax yang tidak benar, karena mereka tidak bisa membedakan informasi yang mereka dapatkan itu valid ataupun cuma palsu atau tidak benar, seperti itu. Kemudian tantangan yang ketiga yakni adanya pertentangan nilai lokal ataupun agama. Jadi nilai-nilai baru yang masuk dan dibawa oleh arus globalisasi ini seringkali tidak sejalan dengan nilai tradisional atau agama yang mengakar kuat di tradisi masyarakat. Sehingga ada anggapan bahwa globalisasi membawa budaya asing yang merusak moral dan juga bertentangan dengan nilai agama. Kemudian berikutnya ada tantangan terhadap ketakutan kehilangan identitas sosial. Sebagian masyarakat melihat globalisasi sebagai ancaman terhadap identitas nasional ataupun budaya lokal, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk mempertahankan tradisi dan muncul sikap anti global. Sehingga masyarakat juga menjadi golongan yang tertutup akibat perubahan sosial ataupun perubahan modern yang terjadi saat ini. Jadi mereka lebih mementingkan tradisi-tradisi kuno mereka yang sudah ada sejak nenek moyang mereka. Kemudian ada juga pengaruh ataupun tantangan, yaitu keterbatasan peran pemerintah atau kebijakan publik. Kurangnya kebijakan adaptif dalam menyikapi perubahan sosial akibat globalisasi juga menjadi hambatan tersendiri. Bagaimana tidak, seperti minimnya regulasi untuk melindungi budaya lokal membuat masyarakat menjadi tertutup terhadap globalisasi dan takut ketika ingin mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, globalisasi juga memiliki tantangan tersendiri seperti adanya konflik generasi muda dan juga generasi tua, kemudian juga menyebabkan ketimpangan ekonomi. Perkenalkan, saya Monique Kurniawati Zulkarnain dengan NPM akhir 207. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh dari pengaruh globalisasi terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Jadi contoh yang pertama yaitu perubahan pola komunikasi. Sebelum globalisasi, seperti yang kita ketahui, masyarakat banyak berkomunikasi secara langsung atau dulu bisa menggunakan surat. Namun sekarang komunikasi dilakukan lewat media sosial seperti yang kita ketahui atau banyak kita pakai, yaitu contohnya seperti WhatsApp atau DM Instagram. Dengan adanya perubahan pola komunikasi ini, tentu mengubah cara orang bersosialisasi dan tentunya membangun relasi. Lalu yang kedua ada perubahan pola pendidikan. Dengan adanya globalisasi ini menjadikan pertukaran ilmu semakin lebih cepat dan luas. Jadi mahasiswa atau siapapun saat ini dengan mudah mencari tahu atau mengakses pembelajaran atau kursus online yang tentu akan mengubah cara belajar dan memperluas wawasan kita. Yang ketiga yaitu adanya perubahan gaya hidup. Seiring dengan mudahnya akses informasi, komunikasi, dan teknologi, masyarakat kini semakin terbuka terhadap pengaruh budaya asing. Contohnya yang seperti kita ketahui ya, banyak sekali makanan dari asing yang masuk atau tren-tren fashion yang tentunya akan mendorong terjadinya pergeseran dalam pola hidup bangsa kita di kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir ada perubahan dalam dunia kerja. Jadi banyaknya perusahaan yang sekarang itu membutuhkan keterampilan yang relevan secara global. Jadi seperti yang kita ketahui juga, pada zaman dahulu atau jika kita ditanya gitu ya, apa cita-cita kita atau pekerjaan yang nantinya kita dewasa akan kita lakukan, biasanya seperti jadi polisi, TNI, dokter. Namun sekarang sudah banyak gitu, semakin berkembang, semakin apa ya, menyesuaikan gitu dengan perubahan zaman juga. Jadi contohnya itu seperti, pekerjaan yang berbasis teknologi seperti konten kreator, digital marketing, atau biasanya juga freelance designer yang tentunya akan menggantikan, pekerjaan konvensional yang
dahulu juga lebih dominan keberadaannya, seperti itu. Jadi, demikian beberapa contoh dari pengaruh globalisasi terhadap perubahan sosial di masyarakat. Globalisasi tentunya membawa dampak luas dan tentunya dapat kita rasakan secara langsung ya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek budaya, komunikasi, pendidikan, ataupun dalam dunia pekerjaan. Oleh karena itu penting untuk kita menyikapinya dengan bijak agar perubahan tersebut tetap selaras dengan nilai-nilai bangsa kita. Terima kasih.